Panasin mobil akan bisa lebih baik digeber. Lombok Raya, ketika BBM isi Pertamax, warna oli berubah menjadi hijau lalu menghitam. What the fuck? Riza Kian Zuardi, mitos atau fakta, kalau nyetir mobil sambil bungkuk bisa menambah akselerasi dan top speed. Iya bener. Jadi cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. mitos atau fakta 20. Nah, kalau lu orang kepengen nanya, ya kan, lu tulis aja hashtag mitos atau fakta, dan lu tulis pertanyaannya supaya kita bisa jawab satu-satu, oke? Selapentoning, apakah aman menyalakan mesin mobil dan AC pada saat mobil parkir di siang hari, di terik matahari dalam jangka waktu yang lama, apa bakal merusak mobil kita? Nah, idealnya sih tidak ya, karena kalau lu lakukan itu sering, itu biasanya mobil lu cepet panas. Tetapi, kalau misalkan mobil lu pendinginannya bagus ya, maksudnya radiatornya normal, coolernya bagus, kipas radiatornya normal, itu sih sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Karena kan balik lagi, engine itu kan didinginkan oleh si radiator, ya kan? Nah, yang penting lu perhatikan aja sih jarum temperaturnya. Kalau jarum temperaturnya naik, tidak wajar, lu cepet matiin. Kalau misalkan jarum temperaturnya tidak naik, secara mobil ya nggak akan kenapa-napa juga sih, gitu loh. Rioebi, apa benar untuk mobil truk kalau nggak kuat nanjak mesinnya mati, remnya nggak fungsi? Soalnya kebanyakan kalau lihat truk nggak kuat nanjak langsung mundur kalau nggak diganjel. Bukan nggak fungsi, remnya jadi baal atau keras karena rem itu dibantu dengan vakum atau booster rem. Booster rem itu dibantu dengan vakum dari si engine. Jadi kalau engine-nya mati kagak ada vakum, booster remnya mati, ya otomatis remnya tenaga kaki gitu loh. Bener-bener lu injek keras pakai 2 kaki itu pun masih setengah mati gitu loh. Jaya Distra Putra, zaman sekarang udah banyak mobil yang bisa nyala dengan remote engine start. Dengan kelebihannya biar AC nyala duluan. Nanti pas masuk kabinnya udah dingin. Apakah itu berarti lebih cepat memperpendek usia magnetic clutch? Sebenarnya sih sama aja sih bos. Jadi maksudnya magnetic clutch itu tetap ada umurnya ya. Lu lebih sering nyalain ya otomatis dia lebih sering rusak. Cuman poin gue sih bukan di situ sih. Poin gue itu gimmick bos. Lu remote lu untuk nyalain mobil lu dari jauh itu seberapa jauh sih? Nggak mungkin kan lu lagi ada di dalam mall lu tiba-tiba pip nyala. Ntar mobil lu dibawa lari orang kan gitu kan. Jadi udah pasti lu kelihatan mobilnya terus lu nyalain bip. Beda berapa sih? Emangnya mobil bisa dingin dalam jangka waktu lu jalan kaki dari jangkauan si remote sampai ke mobilnya gitu tiba-tiba jadi dingin? Kan enggak kan? Jadi menurut gua sih itu gimmick doang lah ya untuk buat orang-orang kayak kita bilang wow, tapi begitu dipakai ya sama aja. Stay ready, Bang, bener nggak kalau pasang turbo atau supercharger menghemat konsumsi BBM? Kayaknya enggak deh. Lu tambahin turbo dan supercharger bukannya menghemat bos, tambah lu bejek-bejek bos. Plihal Thor, ya itulah ya. Kok mau tanya, sering lihat di video pendek di Instagram katanya kalau mau parkir giginya harus dipindahin ke N dulu, tarik rem tangan baru ke P agar gearnya tak cepat rusak. Yes, betul. Nah, kalau emang bener apakah mobil pakai EPB juga harus kayak begitu? Karena kalau langsung ke P, EPB-nya otomatis langsung hidup. Iya, jadi untuk secara teknikal kalau di transmisi itu ada yang namanya slot untuk si gearnya itu masuk ketika dia masuk ke P. Jadi lebih baik lu rem tangan dulu sebelum lu masukin ke P. Karena ketika lu masukin ke P, dia udah ngelok, baru lu rem tangan, itu biasanya gearnya itu ketekan kan gitu. Nah, itu yang bisa membuat mobil-mobil jadi aus. User bla bla bla. Kau mau tanya, kalau seandainya kaca mobil dioleskan odol atau kentang biar efek daun talas, airnya bagus gak? Kira-kira efek samping ke kacanya ada nggak? Enggak sih. Lama-lama buram? Enggak sih. Odol jangan terlalu ya, karena odol itu dia ada fluoride-nya. Biasanya fluoride-nya itu yang mengkikis lapisan dari si kaca. Kalau kentang, no problem sih bro, tapi rajin banget sih lu ngolesin kentang. Lu beli aja ya kan, apa namanya, chemicalnya untuk efek air daun talas, ya begitu. Lu beli aja, murah kok, nggak mahal. Lu pakai kentang tuh, wanjir, lu potong kentangnya, lu gosok, potong lagi, gosok. Malu bro, diliatin tetangga. Mobilnya pakai kentang mas, lapar gitu kan. Jangan ya. Panasin mobil akan bisa lebih baik digeber. Bisa nanya pertanyaan gini karena nggak sengaja ketemu di sosmed ada orang yang bilang gitu. Oke, ini orang ya. Oke, manasin mobil itu lo harus tahu nih tujuannya manasin mobil itu apanya sih yang lu panasin? Emangnya engine-nya? No, yang lu panasin itu olinya. Kenapa?
ketika olinya itu dingin, otomatis dia bergeraknya lebih slow. Ketika olinya itu panasnya optimal, otomatis dia bergeraknya juga optimal. Nah, itu yang lu panasin. Sekarang poinnya ketika olinya belum panas lu geber-geber, iya defeats the purpose kan gitu kan. Mobil olinya belum panas lu geber-geber, ya otomatis olinya belum muter tuh, mobilnya udah lu geber-geber. Hasilnya apa? Ya ada yang aus. Lombok Raya, ketika BBM isi Pertamax, warna oli berubah menjadi hijau lalu menghitam. What the fuck? Enggak ya. Oli berubah jadi hijau, itu olinya, bukan bensinnya. Kalau oli berubah menjadi hijau, maybe ya kan. Kan gua nggak tahu semua oli yang di luar sana kan, gitu loh. Maksudnya ya maybe ada yang begitu, tetapi enggak sih bro. Bukan gara-gara bensin sih bro. Oli menghitam biasa, yang namanya lu pakai ya kan, dia angus kebakar, itu wajar. Necromaniac, mau tanya kalau mobil diparkir di rumah jangka panjang direm tangan karena akan bikin jangan direm tangan karena akan bikin sling rem tangan cepat rusak dan pas dipakai lagi rem bisa nempel di roda. Iya, betul. Ini bener. Jadi kalau lo mau tahu mobil lama itu rem tangannya itu pakai sling rem namanya. Nah, sling rem itu ketika lu tarik tegang itu tugas dia kan gitu kan. Memang iya. Tapi ketika lu tarik tegang dalam jangka waktu yang lama otomatis dia lama-lama ketarik kan. Nah, itu iya. Kalau lu bilang lu mau menghemat si sling rem tangan. Cuman ya lu harus tahu aja sih untuk mengganti sling rem tangan itu juga nggak mahal kan gitu kan. Remnya bisa macet. Nah, kalau remnya bisa macet itu ketika itu lebih ke kondisi ya. Jadi kondisi ketika lu ngerem tangan itu, lu abis hujan kena basah atau enggak. Jadi biasanya yang begitu nyangkut itu biasanya ketika kondisinya basah. Jadi si kampas rem itu basah terus lu tarik rem tangan. Dia kering. Nah, itu tuh dia nyangkut tuh. Kalau kondisinya kering, biasanya nggak nyangkut sih bro. Jadi atau kondisinya kering, terus lu rem tangan, terus kehujanan atau kelewatan banjir, terus dia dari basah dia kering lagi, itu nyangkut gitu loh. Nah, tapi benar kalau misalkan lu mau dalam jangka waktu yang lama dan mobil lu manual atau matic nggak ada masalah ya mendingan lu ganjel aja sih bos gitu loh. Jadi itu bener sih, nggak salah, itu akan lebih awet daripada enggak. Riza Kian Suardi, mitos atau fakta kalau nyetir mobil sambil bungkuk bisa menambah akselerasi dan top speed? Iya bener. Jadi waktu itu gue pernah nonton satu acara ya kan, nah katanya ada orang naik motor kan, dia lagi jalan di sebelah rel kereta. Nah dia ngeliatin nih, wah keretanya banyak orang gitu kan, terus keretanya ngelewatin dia, wah dia udah geber nih, udah mentok nih ya kan geberannya kan, keretanya tetap lewat gitu kan. Nah terus tiba-tiba oh iya dia inget gitu kan, inget belajar fisika si Otong di sekolah ya kan, katanya wind resistance ya kan. Nah terus dia duduk nih begini nih, wah dia bisa nih nyalip keretanya nih, wah dia seneng kan. Nah terus nggak lama kemudian abis dia nyalipin keretanya kan dia seneng nih. Nah kemudian dia abis duduk begitu dia lihat nih keretanya nyalip lagi. Ini kenapa nih keretanya nyalip lagi? Tiba-tiba dia ngeliatin semua orang yang di gerbong kereta nunduk gitu kan. Nggak ya, jadi jangan percaya, udah bullshit itu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk nonton mobil, thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami, thanks.